datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga subsidi di seluruh tanah air Nusantara ini, Zon. Ya kan akhirnya kita mengalami kenaikan BBM juga. Pop the balloon, pop the champagne, Zon. Tapi gila sih, pasti akan ada banyak nih ya. Per kemarin berarti mungkin ya. Per kemarin ini Fortuner yang isi biosolar ya. Tidak. Agak berat sih ini Aku pasti. terpaksa harus turun ke Pertamax Green. Tidak, Zon. Hampir 20.000. Ya kan, akhirnya ya kita mengalami kenaikan BBM juga ya, Son ya. Luar biasa ya. Pop the champagne ya Bingung juga sampai kan. kapan bisa disubsidi itu ya, gila sih. Nah, Tapi gak cuma BBM doang loh. Gue terakhir lihat LPG juga, gas LPG yang 12 kilo ya. emang naik apa? Naik. Dari tadinya 190 ribuan ya, jadi 230 ribu. Naik 40.000. Kurang lebih sih itu. Wah, 30 gila. ribuan lah. Wah, gila banget ya. Gila ya. Tapi Gila, ya gila, mau gila. gimana lagi gitu ya, karena memang ini adalah negara subsidi gitu ya, maka dari itu mungkin itu dilakukan cross subsidization ya. Bisa. Cross subsidized. Asik, subsidi silang ya Iya, kan. iya, Dimana satu barang itu dimahalin, yang satu harganya biar bisa tetap. Jangan-jangan video-video ini Zat yang apa? Seskap? Yang Radit kemarin maksudnya yang duluan dari kita, maksudnya gitu. Bukan. Yang ngomong sama Vishal duluan itu maksudnya. Kok bisa itu konspirasi itu? Nggak video yang apa? Si Mayor itu lagi banyak kan? Jangan-jangan bentuk protes dari kementerian yang anggarannya terpangkas ya? Nah, Iya kan? ya kan. Jangan-jangan 200 juta kemarin dari pertama suruh Kan itu nggak subsidi. Enggak ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke deh, kalau itu mendingan langsung kita mulai episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali orang ini ya kan. Kali ini kita menentukan topiknya bareng berdua saja ya, soalnya tidak dengan penonton. Yes. Mohon maaf sekali teman-teman, kita belum sempat live lagi, tapi doakan aja kita mudah-mudahan bisa live lagi ya di minggu-minggu depan yang akan datang gitu ya, Son, ya. Oke deh kalau gitu. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu nggak sih kalau CIA punya alat baru yang bisa ngedeteksi detak jantung manusia dari jarak 64 km, Son? Gila. Kalau alat ini beneran ada, bisa kelar nih dunia. Alat ini ditemukan di bulan April tahun 2026, Son. Waduh, bisa April Mop nih jangan-jangan nih. Jadi masih baru banget nih, ya kan? Jadi alat ini itu bernama Ghost Murmur yang dikembangkan oleh Skunk Works, yaitu merupakan salah satu divisi paling misterius di dunia yang berada di bawah Lockheed Martin, which is adalah perusahaan yang pernah bikin pesawat siluman F-117 dan SR-71 Blackbird, Son. Oh, meyakinkan banget nih. Kenapa teknologi ini bisa viral? Karena baru-baru ini, Son, sebuah jet tempur F-15A Strike Eagle-nya Amerika kan jatuh nih, Son, di wilayah udara Iran. Nah, pilot dari pesawat tersebut itu ternyata berhasil selamat, Son. Di dalam dokumennya, pilot ini tuh disebut sebagai Dude 44 Bravo. Setelah selamat, dia sembunyi tuh, Son, di pegunungan. Akhirnya pasukan Iran nyari tuh di mana pilot ini jatuh. Tapi CIA nggak panik sama sekali, Son. Mereka langsung aktifin alat Ghost Murmur ini dan langsung berhasil menemukan koordinat yang benar-benar tepat di lokasi di mana pilot tersebut jatuh, Son. Buset. Dan alat ini tuh gak gunain kamera atau radio atau GPS, Son. Tapi mereka nyari si pilot yang hilang ini itu cuman pakai detak jantungnya doang, Son. Semua ini mereka lakukan dari jarak sekitar 40 mil atau 64 km, Son, jauhnya. Dan akhirnya pilot tersebut bisa diselamatkan deh. Dan semua ini diomongin secara resmi sama direkturnya CIA sendiri, Son. Makanya internet jadi gempar. Kenapa teknologi ini dinamai Ghost Murmurs? Ghost itu kan artinya hantu ya kan? Which is teknologi ini tuh gak terlihat tapi kehadirannya bisa dirasakan. Sedangkan murmur itu adalah bisikan. Ya di sini bisikan yang dimaksud ya adalah detak jantungnya itu. Gimana cara kerjanya? Jadi Ghost Murmurs ini itu gabungin dua teknologi, guys. Yang pertama ada quantum magnetometry yang merupakan sebuah sensor yang bisa mendeteksi medan magnet yang super lemah, termasuk sinyal elektromagnetik dari detak jantung manusia. Dan yang kedua, Son, itu adalah AI yang tugasnya adalah menyaring kebisingan di medan perang. Oh, noise cancellation. Bener. Which is itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, Son, karena di medan perang itu banyak sekali suara. Ada suara-suara mesin, suara hewan, dan suara orang-orang lain kan yang harus dihilangkan. Lalu kemudian AI ini juga akan mengisolasi satu detak jantung manusia, Son, dari semua kebisingan itu. Gila sih, berapa banyak detak jantung. Tapi tunggu dulu, Son. Ternyata banyak fisikawan dan ahli biomagnetism Pasti yang bilang teknologi ini nggak mungkin ya? Nah, dari Vanderbilt University, Son, lebih tepatnya, yang nggak percaya sama teknologi ini. Karena kalau dilihat secara hukum fisika, ternyata teknologi ini tuh hampir mustahil terjadi, Son. Karena medan magnet yang dihasilkan jantung manusia itu sangat lemah. Bahkan sensor paling canggih di laboratorium yang sunyi sekalipun, itu baru bisa ngedeteksi detak jantung dari jarak beberapa sentimeter, Son.
Itu mah orangnya kelihatan. Iya kan? Kok CIA berani-beraninya Son ngeklaim kalau alat ini bisa deteksi detak jantung dari jarak 64 km coba. Tapi di sisi lain Son, Skunkworks ini adalah divisi yang pernah bikin teknologi yang dianggap mustahil sama para ilmuwan di masa lalu Son. Dan bukan cuma satu teknologi, tapi ada banyak dia membuktikan bahwa Skunkworks ini bisa bikin yang orang-orang bilang nggak mungkin jadi mungkin. Gua kasih contoh 3 aja ya. Oke. Yang pertama ada F-117 Nighthawk di tahun 1970-an. Pesawat ini tuh punya teknologi stealth Son, sehingga nggak bakal kelihatan di radar. Pesawat ini tuh dulu dianggap oleh para engineer sebagai pesawat yang nggak akan bisa stabil di udara. Soalnya bentuknya itu sangat tidak aerodinamis Son. Tapi ternyata bisa terbang juga tuh. Terus ada juga SR-71 Blackbird, yang which is itu adalah pesawat yang dibuat untuk terbang di ketinggian 80.000 kaki dan punya kecepatan Mach 3 plus Son, which is sekitar 3.500 plus kilometer per jam Son kecepatan pesawatnya. Wih dia. Dulu para ilmuwan berpendapat bahwa kalau seandainya pesawat terbang secepat itu bisa bikin suhu badan pesawat mencapai di atas 300 derajat Celcius Son, yang tentunya bakal bikin material pesawat meleleh dan hancur. Terus mesin jetnya itu diduga akan mati karena kekurangan oksigen dan tekanan ekstrim. Tapi kenyataannya Son, Skunkworks berhasil bikin pesawat ini jadi pesawat berawak tercepat bahkan sampai hari ini Son. Boys. Terus yang terakhir Son ya, ada RQ-170 Sentinel yang dijuluki sebagai The Beast of Kandahar, di mana ini merupakan sebuah pesawat drone tanpa pilot yang gak punya ekor. Para ilmuwan merasa bahwa bikin drone tanpa ekor vertikal itu adalah pilihan yang buruk dan bakal bikin pesawatnya jadi gak stabil. Apalagi di dalamnya gak ada pilot kan yang bisa ngestabilin. Terus Afghanistan itu lingkungannya sangat berdebu dan kasar Son. Tapi ternyata teknologi ini tuh malah yang berhasil ngebantu buat ngintai kompleksnya Osama Bin Laden di Pakistan Son, tanpa terdeteksi radar militer sama sekali, which is pada saat itu radar militer Pakistan tuh sangat ketat sekali di penjagaannya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah CIA sebenarnya bohong dan ini cuma propaganda buat nakut-nakutin negara lain aja? Apa jangan-jangan teknologi Ghost Murmurs ini beneran ada? Nah, Terus di komen. Iya, tapi sebenarnya ini udah banyak gak sih di film-film yang kayak misalnya yang gue ingat di film Suicide Squad gitu kan. Kan pas ngirim prajurit-prajuritnya gitu, terus ada lifeline-nya gitu kan masing-masing prajurit A, B, C, D, E. Jadi kalau misalnya itu mati, berarti selesai itu prajuritnya gitu. Jadi kayaknya ngeliat detak jantung juga sih. Tapi nggak bisa dilakukan dengan jarak sejauh itu harusnya kan, ada sekian banyak. Tadi kan gue bilang seberapa rumitnya kan, bahwa harus mengisolir suara-suara yang muncul, which is banyak sekali suara yang muncul di medan perang gitu ya, dan dia harus mencari satu doang. Tapi berhasil ternyata buat nyari satu orang loh Son, ada pilot jatuh Son, ketemu titik koordinat tepatnya gitu loh. Padahal Irannya nggak nemu ya. Irannya nggak nemu padahal. Padahal kan kalau misalnya selamat kita biasa pakai parasut ya kan. Biasa kelihatan kan di hutan parasutnya gitu kan. Ini lagi rame banget ini soalnya ya, director CIA-nya bilang bahwa ya kita menemukannya dengan teknologi ini dan bisa dipakai dari jarak jauh. Itu sesuatu yang gila banget. Enggak sih. Mungkin kalau di film kan ya udah buatan aja, nggak tahu teknologi belakangnya apa kan. Kalau ini ternyata detak jantung ya, gila. Wah gila banget, itu bisa dipakai untuk meloket musuh. Macem-macem lah, gila kan? Wah, kan sekarang banyak juga tuh teknologi yang bisa nutup GPS. Kayak misalnya yang di praktikal yang dia ada sekarang, yang tas yang katanya bisa nutup sinyal HP, nutup sinyal GPS kan ada tuh yang dijual. Jammer gitu ya. Itu kan banyak tuh dijual, apalagi udah tahap militer kan, pasti bisa jadi lebih advance lagi pasti. Satu tempat bisa juga kan, satu daerah. Benar. Jadi nggak kebaca GPS, bisa sih emang. Bisa lah pasti. Maksudnya kalau satu kamar 200 juta aja bisa, masih ini nggak bisa. Pasti budgetnya besar sekali ya buat militer ya. Iyalah. Iya kan. Kemarin kita sempat ngobrolin juga ya bahwa perang itu mengakselerate pertumbuhan teknologi ya Son ya. Iya. Gara-gara perang ya jadi banyak bermunculan teknologi baru gitu. Benar, buat ngatasin kayak drone masalah. itu dari perang ya kan. Macam-macam lah ya kan. Bahkan lebih mendingan invest ke perang gitu ya daripada invest ke luar masih keluar angkasa ya. Lebih membawa teknologi lebih banyak ya. Bisa sih. Ngesponsorin gitu ya. Bisa juga ya. Walaupun sekali lagi kita tidak setuju dengan perang ya. Saya adalah seorang pasifis ya Son ya. Nah, dan kalau Son juga masih memakai pacifier ya, bukan pasifis. Ngedot gitu. Ya kan? Kita adalah seorang pasifis, jadi kita sangat anti perang ya Son. Sangat anti perang. Cinta damai, ya kan? Tapi memang itu kenyataannya kan. Oke, yang selanjutnya nih ya, kita ringan-ringan dulu aja nih. Oke, mungkin tadi agak panasan ya kepala penonton takutnya ya. Ini ada yang tiduran juga kayaknya. Benar. Lo tahu gak sih ternyata pengunjung di mall itu ada yang dibayar sih? Aduh, ini pasti buat ngantri boba ya soalnya. Kemarin sempat viral karena ada aktor bernama Bill Moseley yang buka-bukaan aja. Ternyata dia adalah pengunjung bayaran di salah satu mall di Los Angeles, Amerika. Bahkan dia sampai bilang kalau mayoritas dari pengunjung mallnya adalah bayaran juga. Satu mall itu? Mayoritas. Waduh.
Jadi bukan spesifik toko nih ya, mall Zed. Karena dia bilang juga kalau ini adalah pekerjaan yang sangat mudah dan konsisten Zed. Dan bayangin, pekerjaan ini sampai ada SOP-nya. Jadi setiap pagi sebelum mulai akan di briefing dulu rute-rute mana yang akan dilaluin oleh aktornya Zed. Oh. Jadi puterannya gitu. Kirain hari ini ada leads ketemu siapa? Asik. Itu Berapa apartemen hari ini? Dah. itu mas sales. Brief pagi-pagi. Itu mas sales. Brief pagi-pagi. Ada yang closingan gak hari ini? Hah? Bukan ya? Bukan. Oh. Saya nggak mau lagi ya kalau ditaruh buat jadi pajangan doang gitu nggak Son kalau itu? Ini kan khusus jadi pajangan Zed. Kan ada yang nggak mau jadi pajangan Ada soalnya. sih emang. Ya supaya mungkin gak bertabrakan atau ngumpul di satu tempat gitu kan. Contohnya nih, si Bill ini dia selama 6 bulan pertama ditaruh di eskalator Zed. Oh, gitu. Yang naik ke food court. Oh gitu. Jadi bener-bener naik turun gitu doang. Ada rutenya lah, dia mungkin naik muterin terus turun lagi naik ke food court lagi. Jadi spesifik Oh, loh, maksudnya iya. eskalator yang arah ke food court. Kan food court biasa selalu di paling atas kan. Nah, ini dia work life balance yang dibicarakan Gen Z. Berarti kerja di dalam mall, bener nggak? Tidak mikir. Lah, kalian ngecek Zara. Tidak, ada diskon nggak? Terus contoh lagi kereta-keretaan yang biasa keliling mall tuh kan. Ini keretanya yang harus didesak-desakan apa yang mana Son? Bukan. Bukan. Ini yang dalam di mall lah, di area mall. Oh. Itu bisa sampai 5 orang ditaruh di sana sih. Sampai ada yang tugasnya ngeliatin air mancur doang. Wah. Jadi kayak terpesona gitu ngeliat air mancurnya gitu. Tapi hebat, maksudnya mall di Amerika masih peduli dengan kereta yang di dalam mall itu. Coba kalau ngeliat yang di Kuningan tinggal sisa relnya doang. Bener gak? Karena tidak memakai strategi ini sih. Ya kan? Susah buat jadi tempat gala premium. Walaupun emang kita mungkin banyak yang tahu ya, kalau beberapa toko juga ada yang dibayar lah buat ngantri gitu kan. Tujuannya jelas untuk menciptakan FOMO atau bandwagon effect, dimana ketika seseorang melihat antrian panjang, otak mereka kan secara otomatis akan menyimpulkan kalau wah kalau rame berarti pasti enak nih, Nah, laris nih. pasti laris nih, bagus nih. Tapi ternyata nggak sesimpel itu sih. Di mana letak kerumitannya, Son? Nah, hal ini bukan cuma dilakukan oleh pihak pengelola mall, Tapi pemerintah. dengan konser dangdut, Son, bener? Bukan. Oh, bukan. Ini juga sama, masih ini. Oh, masih ini. belum Oh, pindah. belum ya? Contoh kasusnya nih, dia sendiri nih ya. Fenomena ini terjadi pada saat Rick Caruso sedang kampanye politik ya. Si Rick ini mendanai beberapa agensi dari aktor atau influencer lah untuk menjadi pengunjung bayaran itu, supaya masyarakat tuh mengetahui kalau daerahnya itu ekonominya baik ya. Jadi nggak ada kendala lah pada saat pemerintahan dia itu daerahnya ya fine-fine aja gitu kan. Simpelnya kalau mall aja rame berarti pemerintahannya baik-baik aja dong. Oh iya, benar juga sih. Sebenarnya banyak banget sih fenomena kayak gini ya. Contoh lain ada juga nih di Korea Selatan, namanya Sajaegi, yang adalah manipulasi tangga lagu atau ranking lagu di industri musik. Gimana tuh cara kerjanya? Caranya adalah agensi itu menyewa ribuan akun bot ya, atau membayar peternakan perangkat lah device farm untuk memutar lagu-lagu tertentu secara berulang-ulang dari berbagai platform. Ya tujuannya jelas lah supaya lagu itu kelihatan lagi viral gitu kan, atau banyak disukain, supaya mancing para pendengar asli yang dengerin karena takut ketinggalan ya. Nah. Ya kan? FOMO. Ya intinya di zaman maraknya bot kayak gini pasti banyak sih terjadi di berbagai industri, terutama yang perlu banyak review dan komentar di sosial media kan? Nah, Jadi macam-macam deh sekarang, mau politik mau apa kan banyak kan. banyak. Cuman maksudnya agak sulit ya berarti ya kalau di Amerika misalnya pengen bikin mall kelihatan rame gitu harus bayar orang apa segala, agak sulit ya. Lumayan sih. Apalagi Apalagi tinggal buka Pop Mart doang di mall. Bener enggak? bisa juga sih. Hah? Bisa juga Nah. ya. Tinggal Pop Mart doang nih. Atau atasnya tambah gereja Syat. Bener juga sih Son Iya, sih. tapi hebat sih itu. Emang jadi rame sih kayak Rame, Sensi juga kan? tiap hari Minggu rame banget tuh. Nah, kokas Ah. tiap minggu. Wah. Bener. Itu. Iya. Agak susah berarti di Amerika sana ya. Kenapa? Karena gereja sepi atau apa sih? Enggak, bukan. Lebih banyak gereja Scientology sekarang di ruko-ruko. Di ruko-ruko emang ini ruko gereja Scientology mewah. Itu Iya, kan mewah. iya ruko bagus. Emang ruko pasti jelek. Oh iya kan di Gimana area sih? yang Fifth Avenue Nah, gitu-gitu ya. iyalah. Blok-blok gitu kan. Iya, blok-blok lah gitu. Iya, itu maksudnya. Iya. Maksudnya begitu. Tapi emang banyak sih maksudnya yang ngebayar-bayar gitu biar kelihatannya rame. Tapi emang kan? ini kaget juga sih pengunjung mall, Pak. Gila Iya. sih itu. Pengunjung mall. Nggak Iya. kepikiran sih gue. Biasanya paling pengunjung toko doang ya Son ya. Tadi gue pikir Kayak di Blok M menurut lu ada yang pakai gak Son? Di Blok M.
Menurut lu Jangan enggak ini. menurut aja. Lah emang kenapa? Ini. Lah emang kenapa? Ya masih sebut tokonya. Menurut lu di Blok M ada yang pakai enggak menurut lu? Soalnya kan Ada antriannya aja sih. Antriannya ganti-ganti tuh kayak lu setiap buka apapun masa ngantri. Iya kan? Kayaknya emang tempatnya hype juga sih. Iya sih. Ya, tapi butuh juga mungkin tetap sih. Mungkin dari manajemen butuh suntikan apa gitu Iya, kan tapi biar tetap butuh juga. iya kan? Dan pasti udah, ini kan bukan hal yang ilegal ya. Bukan Ya hal yang kan? Bukan ilegal hal yang lah. ilegal. Jadi sah-sah aja sih Sah-sah sebenarnya. aja bener. Iya. Soalnya di Blok M setiap ada buka apa, waduh rame. Ngantri, selalu ngantri gitu kan. Tapi jujur kalau emang misalnya kita gitu buka bisnis sana juga pasti ada bayar-bayar gitu juga sih, kemungkinan besar ya. Iya, Mungkin ya. nggak Bukan tahu. kemungkinan kecil ya, kemungkinan besar bahkan. Nggak tahu ya. Maksudnya itu adalah sesuatu yang tidak ilegal lah. Iya. Iya. Mungkin bagian dari marketing juga ya. Iya, bagian dari marketing Walaupun agak ilusi sifatnya sih. gitu. Lumayan. Ya kan lumayan. seperti memberi ilusi gitu. Iya, cuma Bukan fair marketing. Tapi ya kalau kalau kompetitornya pakai semua, ya kan? iya sih. Tempat-tempat sebelah, aduh pada pakai semua lagi. Iya. Dan kita tahu gitu mungkin. Maksudnya enggak, maksudnya kayak video pura-pura ditinggal Gojek aja sah-sah aja gitu maksudnya kan buat jadi iya kan buat Iya. jadi S3 marketing kan bilangnya kan Iya. oh ini S3 marketing. Ya udah mau gimana lagi. Daripada capek-capek berantem di tokonya, ya kan? Dah. Mending bayar aja pengunjung. Iya kan daripada pura-pura gerebek pelakor ya kan Ya, emang tahu-tahu ngeliatin mejanya oh pakai ini pelakornya Lagi ada lagi. Iya. itu marketing terkasar itu di dunia tuh. Iya. Heeh. Kalau misalnya masuk gerbek ini sel di penjara terus lo kok ada parfum ini gimana? Hit? Emang bisa Pak ada parfum gue nggak tahu lagi Dulu lagi. yang Setnov maksudnya. Iya. Kok ada Dior Sofa sih di sini? Tapi ngomong-ngomong soal mall dan dunia perbelanjaan nih Son, gue ada sebuah cerita yang akan bikin para pendengar mind blown ini Son. Apa tuh? Pecah pikirannya gitu. Heeh. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih kalau barang yang dilabelin buat cewek tuh lebih mahal daripada barang yang dilabelin buat cowok, Son? Iya. Teori ini bernama The Pink Tax. Dimana seperti namanya gitu ya, Son, tax adalah pajak dan pink adalah warna yang identik buat wanita. Kalian tabung guys? Kalau saya taunya warna hijau, Son, kalau tabung gas yang buat apa? Orang mau apa miskin. Melon. Jadi bisa dibilang pink tax ini adalah pajak wanita. Tapi kali ini yang gue bicarakan itu bukan pajak dari pemerintah, melainkan harga tambahan yang dikasih sama perusahaan buat produk yang nargetin wanita sebagai marketnya, Son. Wadaw. Di tahun 2015, sebuah penelitian dirilis dari New York City Department of Consumer Affairs, di mana mereka membandingkan hampir 800 produk dari 90 merek, Son, dan mereka menemukan bahwa produk wanita itu rata-rata 7% lebih mahal, Son, daripada produk pria, Son. Bahkan perbedaan terbesar, Son, itu ditemukan pada varian-varian produk self-care, Son, atau perawatan diri, di mana rata-rata produk tersebut itu 13% lebih mahal daripada produk yang buat laki. Terus buat pakaian juga, Son, ya kan, wanita dikatakan membayar 8% lebih mahal untuk barang yang kurang lebih sama dengan barangnya laki-laki. Terus mainan anak juga, Son. Barang yang ditujukan untuk anak perempuan itu biasanya harganya 7% lebih mahal daripada barang yang ditujukan buat anak laki-laki. Bahkan pisau cukur yang kualitasnya sama aja itu bisa 10-15% lebih mahal, Son, buat wanita, Son. Ih, biasa buat feminin gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata perusahaan ini banyak yang ngelakuin riset pasar dan menemukan bahwa wanita ini lebih punya elastisitas harga di kategori-kategori tertentu, Son. Ini maksudnya simpelnya boros ya, Zed, maksudnya ya? Nah, saya dibilang begitu. Elastisitas. Lalu pasti gak tahu price elasticity sih. Tahu. Iya. Yang artinya nih, Son, nih, ya kan, mereka bakal tetap beli produk perawatan yang sama walaupun harganya naik, Son. Terus produsen juga sering beralasan nih, Son, bahwa produk wanita itu membutuhkan biaya yang lebih untuk diproduksi. Loh, padahal kalau baju biasa kurang bahan kan? Nah, tapi kalau ngomongin soal produk self care nih, mereka bilang bahwa butuh bahan-bahan tambahan untuk memproduksi barang buat wanita. Contohnya seperti parfum tambahan atau pelembab khusus. Tapi alasan ini sering dianggap gak masuk akal. Soalnya kayak salah satu contoh yang gue bilang tadi, seperti pisau cukur gitu. Itu benar-benar sama, Son, kualitasnya gak ada bedanya. Tapi kenapa salah satunya harganya lebih mahal gitu yang untuk wanita? Terus ada juga alasan dari produsen soal biaya pemasaran yang lebih mahal buat produk wanita, Son. Ya ini mungkin aja sih terjadi tapi, Son, karena biasanya campaign-campaign yang masif itu jualannya produk-produk cewek, bener gak? Iya kan? Yang sampai datengin artis Korea jadi BA misalnya. Terus biaya impor juga, Son. Di beberapa negara itu dikatakan lebih mahal untuk mengimpor pakaian wanita daripada ngimpor pakaian pria, Son. Contohnya kayak di Amerika. Iya. Ada pajak yang lebih tinggi katanya. Karena emang benar sih di impor itu pakaian itu dipisah buat cewek apa cowok nih. Bahkan dari riset yang dikeluarin oleh California Senate Office of Research, wanita diperkirakan membayar rata-rata sekitar $1.351 atau kalau dirupiahin itu sekitar 21 juta rupiah lebih banyak per tahun dibandingkan pria untuk jasa dan barang yang sama, Son.
Tentunya fenomena ini dianggap sebagai beban bagi wanita ya. Karena kan kenyataannya emang di negara-negara barat ada kesenjangan upah, di mana pria dibayar lebih mahal untuk pekerjaan yang kurang lebih sama dengan wanita. Gimana menurut kalian? Bener apa enggak kalau misalkan barang wanita itu lebih mahal daripada barang laki-laki? Nah, harusnya bener sih emang. Gue penasaran pendapat para penonton nih ya kan, bener apa enggak gitu. Ya kan? Emang kenyataannya wanita lebih konsumtif soalnya. Bener sih, banyak aja sih kebutuhannya sih. Banyak sih skincare apalagi soalnya makin lama makin mahal ya. Iya. Gue ajak main kaget ngeliat orang bikin konten gitu tuh, ngasih lihat skincare-nya gitu kan. Tak, harganya totalnya 26 juta gitu. Waduh, mahal banget dan itu harus di-refill terus kan maksudnya kan. Iya, masalahnya barang yang habis gitu loh. Nah, tapi kan kalau misalnya ya cewek ente ngeliat ente cuci mukanya pakai apa kan pasti minta juga kan. Kok laki-laki pakai Laros Posay? Enggak. Ya kan. Kalau saya mah apa aja lah kalau saya. Iyalah masa Anda pakai ini saya tidak dibelikan. Nah. Ya kan? Iya. Benar gitu. Kelihatannya sih gitu ya. Kadang suka lihat juga sih pas ngelihat cukuran gitu kan. Oh ini yang warna pink bedanya apa gitu. Lebih mahal sih kayaknya sih. Beda warna aja lebih mahal loh harganya. Cuma nggak tahu ya, Katanya. tiba-tiba kalau kita ngomong pisau cukur tadi, tiba-tiba emang ada teknologi yang bikin nggak gampang Iritasi. atau kebasahan bisa juga kan. Tapi di Karena- laki ada gak? Ada juga. Iya sih, Sama. mungkin dia lebih ekstrim ya, karena kan emang buat area sensitif kan mereka kan. Masa area sensitif pakai cukuran gitu kan? Emang Enggak lah. pakai apa? Bukannya buat ini itu. Cewek, ketek baru ketek. Nggak juga, karena kan cewek kan nggak mau kalau cukuran diketek, Oh. maunya dicabut kan, Oh. supaya nggak hitam-hitam. Supaya Maunya nggak- cukuran di mana San tadi? Hah? Oh begitu Son. Kalau gue kurang tahu sih. Iya. Gue mikirnya kayak gitu Kan buat gua cukur ketek keluarga kalau kan, gue. kakak gue cewek, adik gue cewek. Cerita sama lo. Hah? Iya, aku kalau gitu cerita sama lo. Apa? Aku kalau cukur itu pakai ini gitu. Gitu kakak lo. Enggak sih. Enggak kan. Enggak, kadang mereka suka ngelihat lagi cabut-cabut ketek gitu, ya kan? Biar apa gitu kan? Ya supaya kalau pakai cukuran biasa bekas katanya. Kalau enggak tumbuhnya jelek, ya kan? Oh gitu. Bisa. Tanam rambut di Turki itu keteknya tumbuhnya ya Son ya. Titik-titik merah gitu kan. Iya kan? Iya benar. Tapi emang barang wanita lebih mahal karena emang gini sih. Kalau menurut gua ya, taruhlah ada laki-laki dan wanita yang punya level kehematan yang sama gitu. At the certain situation mereka mau beli barang gitu. Barang self care misalnya. Laki-laki tuh yang level hematnya sama lah wanita gitu. Dia akan lebih mudah pindah gitu brand kalau brandnya tuh naik harga gitu. Oh. Taruhlah misalnya dia Iya. biasanya gue cuci muka pakai apalah brand A misalnya. Ya harganya naik lagi nih 3.000 gitu. Dia bisa aja pindah kalau laki. Iya. Tapi kalau cewek walaupun level hematnya sama nih, dia bisa aja nggak pindah. Iya, karena lebih detail kan, misalnya kayak, oh ini kan ada kandungannya cuma ada di brand A misalkan. Oh iya. Iya kan. Kalau cowok kan bodo amat kadang. Udah ya udahlah. Apa? Ada SLS-nya? Nggak ada niacinamide-nya. Nah, bisa juga. Kalau laki apa? Nggak ada SLS ya? Nggak apa-apa. Yang penting cuci mukanya SLS. Apa tuh? Selesai. Bapak-bapak anjing tiba-tiba. saya tadi nggak paham ya guys. Cuma kayak oh ya udahlah gitu. Tapi emang kalau ngomong-ngomong soal skincare itu kadang-kadang nagih juga di muka, bener gak? Apa Iya kan? lagi? Nagih kan? Skincare lagi. Masih kalau lu biasa pakai nggak pakai jadi kayak kalau nggak Iya pakai kan? ada yang salah gitu ya, ada yang kurang nih. Jadi kalau saya lihat misalnya udah komit Laros Posay nih misalnya. Nah, ya kan? Udah nggak bisa Besok turun. ganti susah. Bener nggak? Iya. Tagihan jadinya. Nah ini ngomong soal nagih ya. Eh. Gue juga ada yang cerita tentang nagih juga nih. Nah, coba ceritain. Lo tahu nggak sih kalau coklat itu ternyata mengandung narkoba Zat? Loh, kok bisa Son? Jadi ada salah satu penjual coklat di Inggris Zat, yang bilang kalau dalam coklat itu ternyata mengandung dosis yang sangat kecil atau microdose dari opium, ganja, mescaline, dan magic mushroom. Mereka bilang kalau zat yang ada di coklat itu bergerak di tempat yang sama dengan zat yang bikin-bikin halu tadi dan punya struktur molekul yang sangat mirip, Chat. Tapi tenang aja buat para pecinta coklat ya. Klaim tersebut sering muncul karena banyak kesalahpahaman, Chat, dengan senyawa alami yang ada di dalam kakao atau coklat. Keren tadi. Jadi buat para pecinta coklat tenang aja karena gak alami gitu. Gitu tadi. Pengennya sih gitu sih. Ternyata salah. Ternyata udah salah paham ente. Wah gawat nih gue udah gitu gue tadi. Jangan salah paham karena berikut adalah barang-barang alami gitu kan.
Kirain mau gitu tadi. Kekeliruan paling umum berasal dari senyawa yang namanya anandamide. Fun fact sedikit ya, ananda itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebahagiaan. Simpelnya, anandamide itu berfungsi sebagai kunci alami yang dibuat tubuh untuk membuka pintu yang ada di otak untuk memberikan rasa tenang atau senang. Hubungannya dengan coklat adalah kakao ini mengandung anandamide itu dalam jumlah kecil. Nah, beberapa narkotika itu kan memiliki bentuk molekul yang mirip-mirip dengan kunci asli atau si anandamide itu, sehingga mereka bisa ngebuka pintu itu aja. Tapi perlu diingat ya, mirip bukan berarti sama. Jadi coklat itu tidak mengandung narkotika. Dia cuma mengandung nutrisi yang kebetulan berinteraksi dengan sistem yang sama. Jadi simpelnya buat buka pintu kebahagiaan itu, coklat itu punya kunci yang asli ya. Nah, kalau yang narkotika itu kunci tapi bajakan. Dan beberapa jenis narkotika punya kunci buat buka pintu yang berbeda-beda ya. Kayak misalnya anti nyeri, mati rasa, atau buat halusinasi lah. Tapi kok coklat bikin nagih, Bang? Jawabannya adalah kombinasi efek alami yang aman dan legal dari coklat ya. Yang pertama nih ada theobromine, yaitu stimulan ringan untuk meningkatkan energi, dan ini lebih lembut dari kafein. Yang kedua ada tritofan, yaitu bahan baku untuk membuat serotonin atau hormon rasa nyaman. Dan yang terakhir ada gula dan lemak. Kalau konsumsi gula dan lemak kan memicu dopamin, yaitu sistem hadiah alami yang ada di otak kita. Kurang lebih kayak lu dapat save di Mobile Legend lah, itu dopaminnya pasti meroket gitu kan. Benar, untuk sebagian orang gitu ya. Iya kan gak semua orang. Kan gak semua orang main. Sebenarnya ada banyak banget sih rumor-rumor yang bisa bikin panik gitu kan. Contoh lain nih, kayak kentang itu ternyata mengandung nikotin. Oh gitu ya? Zat yang ada di rokok. Bahkan bukan cuma kentang nih, ada tomat, terong, paprika, sama kol juga. Ada nih, maksudnya ada nikotin? Ada nikotin juga. Pantas yang kalau makan sayur sop gue juga ya. Bukan, nggak gitu, nggak gitu. Bukan ya? Nggak gitu. Keluar asap gitu enggak. Tapi di sini dosisnya sangat kecil. Mungkin jumlah nikotin yang ada di dalam satu batang rokok sama dengan 150 kilo kentang ya. Oh, berarti sangat kecil sekali. Kecil sekali. Iya. Tapi kan karena ada narasi itu kan jadi wah ada nikotinnya gitu kan. Jadi saking kecilnya dosisnya itu, tubuh tidak menyerapnya dengan cara yang sama dengan yang rokok. Dan gak ada resiko kecanduan atau efek samping kesehatan kayak yang di rokok. Oh, berarti orang yang gak suka smoking gak boleh makan kentang ya sebenarnya harusnya. Maksudnya gak gitu. Soalnya datang gitu kan, saat udah tahu smoking room terus masih gini-gini gitu kan. Udah pernah sih? Ya ada lagi. Nggak biasa kan di kafe-kafe di luar gitu kan. Iya, biasanya gitu. Iya, tahu ya kan? ini smoking area tapi masih gini-gini. Disensiin ya. Iya, wah nggak boleh mesin kentang itu orang-orang begitu kan. Ada nikotinnya kentang bahaya bu. Nah. Tapi emang gue lupa sih. Tapi tentang omongannya itu, jadi emang di badan kita itu banyak sel-sel yang untuk nyerap nikotin ya, emang gitu. Banyak sekali. Ya ini hanyalah sebagian kecil ya, maksudnya tidak berasa sama sekali sih. Iya, tapi narasinya itu kan yang bikin gue ya kaget. Hah? Kentang ada nikotinnya ya kan, sama tomat tadi, paprika, kol. Iya, maksudnya untuk fun fact menarik gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ya tidak sebanyak itu untuk make a difference gitu kan. Jadi ya udah makan tetap makan aja, ya, nggak ada coklat masalah. tadi, ya kan? Iya, walaupun ya coklat kan juga cukup tinggi lemak juga ya. Cukup tinggi lemak harusnya iya. Harusnya iya. Kayak dia seperti mentega tuh kan. Oh, tapi ini kan lemak ini kan, apa? nabati ya jatuhnya. Ya tetap aja lah lemak nabati mau lemak apa juga tetap lah itu kayak some kind of butter sih kayaknya sih. Coklat itu menurut gue juga bukan rasa buahnya doang, bukan rasa buah kokoanya doang gitu loh maksudnya. Tapi kadang mungkin nggak tahu ya kita dari sisi kesehatan gimana ya. Cuman kayak lemaknya kacang kan bagus kan lemak kacang. Sebenarnya ya bagus kalau cukup, maksudnya gitu loh, nggak berlebihan, nggak kekurangan gitu loh. Iya. Tapi kan kalau orang misalnya makan coklat gitu kan kadang suka satu batang sendiri ya sih. Ya iya emang. Ya harus hati-hati di situnya sih gulanya apa segala macam ya. Lemaknya. Kalau tadi butuh nyari-nyari, biar bahagia nih. Tapi gue baru tahu loh ternyata emang dalam kandungannya ada emang yang bikin bahagia. Oh gitu. Memang. Bukan karena enak doang gitu maksudnya. Enggak, memang ada yang untuk bikin bahagia. Ente baru tahu berarti ya? Itu kayaknya beda deh yang kalau gue udah tahu. Itu kayaknya beda deh yang maksud deh tadi. Enggak, emang bikin enggak. Beda deh. Enggak sama. Produk yang ada di otak kita kayak beda deh. Sama. Emang bikin bahagia emang. Ya makanya tiap Valentine kan ngasih biasanya. Iya. Iya kan. Cewek suka kadang-kadang kalau lagi dapet gitu kan dikasih coklatnya sih. Suka nggak sih biasanya? Ya itu kan momen, cuy. Itu dikasih apa aja juga suka. Lu kasih Starbucks maksudnya misalkan. Enggak kan, kalau coklat kan memang untuk menambah hormon dopamin tadi itu. Maksudnya emang ada efeknya gitu loh. Kayak nambah hormon yang lu maksud beda deh emang gue maksudnya kayaknya. Kayaknya kita beda lagi di sini. Enggak, bukan hormon progesteron. Coklat itu tuh.
bukan. Bukan lah. Bukan Enggak yang lah. cewek maksudnya. Iya, enggak lah. Ya sama, maksudnya untuk nambah hormon bahagia, happy gitu loh. Bukan hormon yang lain nih. Bukan lah, Iya, hormon iya. happy lah. Oh. Makanya biasanya kan identiknya biasanya kalau lagi dapat tahu beli ini coklat, misalnya gitu. Identiknya kata orang-orang gitu. Iya. Oh, kalau orang lagi dapat, ini lagi nagih juga nih katanya. Ngasih ini makan steak set. Oh gitu. Iya katanya. Jadi postingan itu cewek nih yang ngomong nih. Jadi hidupnya berubah setelah denger ini katanya. Jadi kalau pas dia dikasih tahu orang kalau dia makan steak pas hari pertama kalau nggak salah ya, lu nggak akan sakit sampai minggu depan. Oh gitu. Sumpah juga. Tapi kan dompet lu sakit tapi. Tapi kan cowok yang sakit. Aduh. Ceweknya Benar juga sih. Iya kan. Iya gitu ya katanya makan steak ya. Katanya gitu makan steak Pak. Tapi harus Gua nggak tahu deh, Wolfgang apa Tahu. any kind of steak apa gimana? Mungkin Fiesta mungkin masih bisa. Masih kali bisa. ya. Warung steak mungkin masih bisa kali ya. Warung steak bisa. masih kayaknya. Tapi gue gak tahu ntar mungkin nongol di sini ntar. Oke, Footage steak saya, dapat steaknya gua mengurangi nggak tahu sakit spesifik. perut ya. Iya, Pada mengurangi saat lagi dapat. sakit hate-nya lah, sakit hate-nya. Oh oke. Tapi pokoknya intinya ya silahkan konsumsi apapun gitu yang membuat Anda happy gitu ya. Maksudnya yang legal ya kan. Tapi hati-hati karena kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu terlalu banyak, kadang bisa jadi beracun. Yes. Contohnya kayak yang satu ini Son. Ini Apa adalah tuh, hal yang disenangi oleh banyak orang. Padahal ini beracun Son. Waduh. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih kalau bau mobil baru itu ternyata beracun Son? Emang iya Pak? Seperti yang kita tahu, banyak orang yang suka ya nyium bau mobil baru. Bahkan gak sedikit juga Son yang nyari parfum yang bisa ngasih wangi mobil biar kayak baru terus. Nah, padahal mobilnya second. Tapi ternyata mereka ini bisa jadi lagi ngisep racun Son. Jadi bau mobil baru ini itu biasa disebut sebagai off-gassing, yang artinya semua material baru di dalam kabin mobil, kayak plastiknya, lemnya, joknya, atau karpetnya, itu semuanya melepaskan gas kimia ke udara. Dan karena kabin mobil modern itu didesain kedap, maka semua gas itu bisa terjebak di dalam Son. Apa aja zat kimia yang bocor di sini? Yang pertama ada benzena Son, yang biasanya itu berasal dari karet dan busa jok. Zat ini adalah merupakan karsinogen yang disebut bisa memacu kantong kering Son. Sorry, ini soalnya kalau misalnya gue sebut nanti di ban sama sosmednya gitu ya. Kalian tahu lah kantong kering itu apaan gitu ya. Terus ada formaldehyde yang berasal dari perekat dan kain-kain di mobil. Terus ada toluena yang berasal dari cat dan lem, dan juga stirena yang berasal dari dashboard dan panel plastik. Makanya kalau nyium bau ini kadang-kadang orang tuh bisa tiba-tiba pusing atau kepala berat atau mata perih gitu pas keluar dari mobil. Biasanya kita ngiranya gara-gara kita kecapean gitu. Padahal terkadang itu merupakan efek jangka pendek dari off-gassing tersebut. Apalagi kalau misalkan mobil lu parkir di luar terus kejemur Son. Oh iya tuh. Wah, makin parah itu. Karena panas itu akan mempercepat off-gassing. Jadi ya lebih banyak lagi gitu gas yang keluar. Jadi kalau misalkan lo langsung masuk mobil dan nutup pintu pas lagi panas-panasnya, itu bisa jadi bahaya bagi kesehatan lo. Pertanyaan selanjutnya yang muncul di kepala saya adalah, kenapa ya kok pabrik mobil nggak ngilangin ini dulu gitu sebelum mobilnya dijual ke pasar? Dibuka-bukain dulu lah pintunya gitu ya. Iya. Tapi masalahnya Son, ternyata proses off-gassing itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun Son baru bisa benar-benar berhenti. Coba lu bayangin. Terus yang kedua, sampai saat ini emang belum ada Son material pengganti yang bebas kimia dan juga lebih aman dengan harga yang setara gitu. Mustahil sih gak pakai kimia sih. Dan yang ketiga, ini yang paling gila nih Son. Sebagian customer tuh malah suka Son sama baunya. Nah, itu kan aroma kemapanan, Jet. Nah, beberapa orang malah mengasosiasikan bau ini sebagai tanda kesuksesan Son. Karena bisa ganti mobil baru terus kan. Jadi karena customer juga suka, ya buat apa dirubah, bener gak? Kalau misalnya dihilangin malah tadi yang gak ada masalah jadi masalah. Nah, kok baunya gak seperti baru? Iya. Nah, Jangan-jangan bekas pakai nih. nah, biasanya bau baterai kalau baru. Lah. Mobil apakah itu? Tidak. Ada nggak yang bawa baterai? Kirain tadinya pas mobil baru keluar pusing, kirain mikirin cicilannya. Nah. Ternyata emang ada efek samping dari kimianya ya. Terus gimana dong caranya biar bisa terhindar dari off-gassing? Yang pertama nih Son, kalau lo masuk mobil itu dibuka dulu jendelanya harus. Jangan langsung nyalain AC dengan jendela tertutup. Terus yang kedua nih Son, kalau lo terpaksa harus parkir di tempat panas, jendela lo bisa dibuka sedikit Son biar gasnya bisa keluar. Terus yang terakhir nih Son, ini agak-agak ribet sih. Lo bisa taruh karbon aktif atau baking soda di bawah jok buat nyerap zat kimia di udara secara alami gitu Son. Oh iya, banyak sih yang yang dijual itu yang buat nyerap-nyerap kelembapan sih biasanya. Tapi kan dia karbon aktif juga tuh. Iya benar, ya kan bisa pakai cara itu. Tapi ya memang kalau misalnya orang pada suka gitu ya, buat apa diserap gitu jadinya gitu kan mungkin ya. Kadang kayak tadi misalnya, pas misalnya manasin mobil, mesti buka kaca dulu ya kan biar udaranya keluar. Kadang plus minus juga sih. Tempat lu banyak nyamuk atau enggak? Ya bisa juga sih. Ya kan, gue kadang tempat gue banyak nyamuk, jadi gue nggak akan buka gitu. Karena kalau misalnya lu buka, nyamuk masuk semua gitu. Iya sih. Kan? Tapi kan lu bisa buka sampai yang ininya. Bisa. Tahu nggak sih apa namanya sih itu yang ada gituan nih? Tapi kayak buat hujan ya? Iya.
yang ada penutupnya dikit lah. Iya, ada gitu penutupnya kan. dikit tuh di samping. Kan lu bukanya segitu Bukanya doang kadang-kadang sebatas orang itu kalau doang, misalnya kan. buat ngilangin panas juga. Tapi nggak tahu ada sengaruh itu nggak sih kayak gitu. Ya ngaruh lah. Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget. Ngaruh lah. deh kayaknya. Lalu kalau misalnya panas aja, lu buka segitu aja, lu masuk nggak begitu panas dibanding kalau lu nggak buka sama sekali kan? Iya. Nah selanjutnya Zat, gue bakal ceritain konspirasi nih. Oke. Lo tahu nggak sih konspirasi tentang toko kasur yang selalu sepi tapi tetap ada Zat? Oh iya, kok bisa masih ada ya? Padahal sepi mulu ya. Teori ini muncul dari pengamatan masyarakat Zat, terutama di Amerika. Karena banyaknya toko kasur, khususnya mattress firm yang ada di mana-mana. Bayangin dalam satu jalan atau satu blok aja bisa ada 3-4 toko kasur dengan brand yang sama. Wah, banyak sekali tuh. Padahal orang-orang lewat jarang banget ngeliat ada pengunjung. Dan tambah lagi, kasur itu kan barang yang dibeli orang mungkin cuma 7 tahun sekali, 10 tahun sekali kan. Bahkan ada yang sekali seumur hidup juga kan. Nah, bagaimana bisa toko yang sepi dan ngejual barang yang jarang dibeli ini tetap bisa bayar sewa gedung yang mahal ya kan, gaji karyawan. Apakah diam-diam mereka jualan kartu Pokemon sih? Tapi kalau kita lihat price list dari bantal tempur, mungkin kita tidak kaget kali. Tadi bantal tempur. Iya. Bahkan fenomena ini sampai ada sebutannya Zat, yaitu ghost stores, di mana banyak orang yang merasa toko-toko ini hanya ada secara fisik tapi nggak ada aktivitas bisnis yang nyata. Ini masuk akal banget sih, tapi setelah diteliti oleh analis bisnis dan pakar retail, ada alasan ekonomi yang sangat logis di balik fenomena ini yang mematahkan teori konspirasi ini Zat. Jadi yang pertama, kasur itu emang bukan barang fast moving kayak sembako atau kopi ya kan. Jadi margin keuntungannya itu luar biasa besar. Kayak tempur tadi ya kan. Iya benar. Margin keuntungannya tinggi karena barangnya tidak fast moving sehingga ya harus sewa gudang juga kadang-kadang. Mungkin sekian tahun baru laku gitu loh. Jadi sebuah toko kasur nggak butuh ribuan pelanggan setiap hari ya untuk nutupin kosnya gitu. Jadi mereka cukup menjual 1 atau 2 kasur per hari aja, udah cukup. Terus yang kedua, ada namanya strategi defensive expansion ya. Jadi ini ada alasan kenapa ada banyak toko di satu area. Contohnya kayak perusahaan mattress firm ini melakukan akuisisi besar-besaran ke kompetitornya. Indogrosir which is strategi Indogrosir bukan yang di ini. Indomaret. Ya kan strategi Indomaret bukan sini apa Alfa. Jadi karena akuisisi ini, mereka ngewarisin lokasi toko-tokonya ya kan. Apalagi yang punya kontrak sewa yang panjang. Jadi daripada mutusin kontrak terus kena penalti mahal dan dibayarin kosong ya kan, mending diisi tokonya aja. Yang ketiga karena biaya operasional yang murah. Ya toko kasur kan biasa cuma dijaga 1-2 orang doang paling kan. Dan mereka juga nggak perlu sedia ribuan kasur di tokonya. Cukup 1 aja buat contoh dan nanti pas beli tinggal dikirim dari gudang gitu. Biasanya pakai buku itu, ngerasain kasur. Semua mana ada. Itu mah keramik. Itu mah kelihatan keramik. Buku-buku yang ada sampel. Bukan. Gini-gini kayak empuk nih. Itu mah baju. Bahan. Empuk nih kayaknya nih. Yang ini. Dan yang terakhir kan dia nggak punya tangga kadaluarsa, ya kan? Jadi di gudang bertahun-tahun juga ya udahlah. Tapi jujur emang zaman sekarang banyak yang netting ya, negative thinking tentang bisnis. Benar. Karena banyak kasus pencucian uang ya kan. Gimana menurut kalian? Ada nggak toko-toko yang kalian rasa banyak banget cabangnya, tapi selalu sepi? Terus di komen. Terus di komen. Ya kan? Gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen baca komen. Let's go. Untuk apresiasi para penonton. Yes. Let's go. Oke, komen pertama dari Ayatullah Betaro Aji. Cina, Arab, India berkumpul katanya. Yang ini ada bendera Indonesia banyak gitu. Nah, kemarin nih episode yang sama Pak Fisal Dasani ya tentang tidur ya. Terus ada komen lanjutannya Chat dari Tejo 563. Orang Malay bingung lihat ini katanya. Nah. Sampai bisa orang luar negeri yang terkenal lebih open minded terkaget-kaget juga sih. Loh, kok bisa orang Malay bingung melihat orang India dan Cina dan Arab Son? Bukannya banyak di negara mereka daripada di sini lebih banyak. Iya bisa jadi banyak tapi nggak ngumpul bareng sih. Oh iya ya kan? Benar. Karena tidak Bhinneka Tunggal Ika maksudnya dari Malaysia itu bagaimana Son? Karena emang itu kan kata-kata Indonesia, mungkin Malaysia punya bahasa beda lain. Mungkin punya bahasa lain. Coba tulis di bawah apa bahasanya Bhinneka Tunggal Ika-nya Malaysia gitu ya. Nah, kita pengen tahu juga. Oke, komen selanjutnya ini dari @meimeiMutson ya kan. Jujur aja saya baru tidur jam 4 sampai 5 subuh sambil dengerin podcast kalian dulu baru ngantuk katanya Son. Nah, seenggaknya sholat subuhnya nggak lewat ya Son ya. Alhamdulillah. Pura-pura ngambil wudhu doang terus Anda tidur. Terus di komen. Nah, ya kan nggak apa-apa sih. Gue juga udah mulai mencoba membaik ya kan tidurnya ya kan setelah collab dengan Pak Fisal kemarin gitu ya. Walaupun ya masih belum 100% bagus. Masih sama seperti Anda jam 4 jam 5 subuh juga gitu ya. Jadi ya kita sama-sama pejuang ya untuk
menjadi lebih baik gitu ya. Pasti setelah menonton ini kan masih akan ada bahasa lain ya. Mensana in corpore sano. Apa ya itu? Kan? Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Nah, mungkin bisa jadi peribahasa dia juga. Benar ya kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah gitu ya, karena itu ada Spec Force. Yes, jangan lupa soal komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, terus habis itu tulis juga di bawah pendapat kalian tentang baju di atas 12 ini ya teman-teman ya. Apa saya harus merilis ini ya kan teman-teman? Di atas 12 section ini ya. Itu di atas 12, di situ juga ada, di logo juga ada nanti. Ya kan, terus di komen. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di atas 12.